Dalam hadis qudsi dalam Sahih Al-Bukhari, Allah Ta'ala berfirman sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah bahwa Allah Ta'ala berfirman, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb, yang memerangi seorang waliku maka aku nyatakan perang dengan orang tersebut. Dan orang, Syekhana Al-Habib Umar mengatakan, orang yang diperangi oleh Allah Ta'ala, dari mana dia dapat ampunan? Dia diperangi oleh Allah. Orang yang diperangi oleh Allah Ta'ala, dari mana dia mau dapatkan husnul khatimah? Apabila diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnul khatimah enggak didapat melainkan dari Allah. Kalau dia punya masalah dengan Allah, diperangi oleh Allah Ta'ala, dari mana dia mau dapat itu semua? Ada dua dosa yang pelakunya diperangi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, mu'adatul awliya, memusuhi para wali-walinya Allah. Dan yang kedua, yang pelakunya diperangi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang melakukan praktek riba. Melakukan praktek riba diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa illam tantahu fa'adhanu biharbim minallah wa rasulih. Kalau kalian tidak berhenti dari praktek riba tersebut, maka nyatakan perang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sangka baik kepada hamba Allah Ta'ala, kepada para aulia wa salihin. Sebab di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'ath aghbar madfu' bil abwab law aqsam 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang yang kelihatannya penampilannya enggak mendukung, berdebu, pakaiannya dekil, kotor. Kalau ngetok pintu rumah orang, orang bilang saya enggak ada, ditolak di semua pintu. Tapi kalau dia berucap, apapun yang dia ucapkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diijabah apapun yang dia minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidzalik dikatakan kam khafifin nasi min miskini gadim tala min safwatil yagini wahana bainan nas dhu timraini wa huwa ladail haqqi azimun ali fa inna fayda fadlihi fin nasi. Alhamdulillah, Allah diberikan kesehatan, afiat, keberkahan insyaallah. Fa inna fayda fadlihi fin nasi jalla 'anit taqyid wal qiyas turubuhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bi kulli hali falaysa yakhtassu bi dhi ansabi wala bi ahli al-jiddi wal aksabi bal faydu fadlin mun'im wahabi fihi an-nisa yagsumna karijali. Berapa banyak orang-orang yang tersembunyi, enggak dikenalin oleh masyarakat. Bahkan matinya pun juga sendirian, enggak banyak orang yang hadir jenazahnya. Akan tetapi di mata Allah Ta'ala agung mulia. Subhanallah. Anugerahnya Allah Ta'ala, enggak ada yang bisa membatasi anugerahnya Allah, enggak ada yang bisa memonopoli apabila Allah Ta'ala ingin memberi kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau udah ingin memberi kepada hambanya, enggak ada yang bisa memonopoli. Sampai dikatakan bahwasanya jalan menuju kepada Allah, at-tariq al-musila ilallah bi'adadi anfasil bashar. Jalan menuju kepada Allah sejumlah tarikan nafas manusia. Banyak, enggak bisa dimonopoli. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rubuhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bi kulli hali. Karenanya itu kita sangka baik. Wal Habib Ja'far Al-Kaf, Masya Allah, minas salihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketakwaan beliau, dengan keceriaan beliau, dengan kasih sayang beliau kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab abdal ummati, Nabi bilang dalam hadis, para wali-wali abdal dari umatku, mereka mencapai derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala bukan dengan banyaknya salat, bukan dengan banyaknya puasa. Bukan berarti salatnya sedikit. Imam Al-Haddad bilang salat mereka banyak, puasanya banyak, tetapi faktor yang membuat mereka mencapai derajat tinggi di sisi Allah bukan karena faktor banyaknya itu semua, tapi ada satu faktor lain. Apa? Salamatus sudur, keselamatan batin. Gak ada benci sama orang, tidak dengki kepada orang lain. Sakhawatun nufus, kemudian juga hatinya tuh peduli kepada masyarakat,
penuh cinta kepada orang, dermawan, peduli kepada orang lain. Rahmat dan kasih sayang kepada semua orang. Hingga dengan ini semua mereka mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.